Contoh, masih materi kalkulus peluang. Misalnya A adalah himpunan titik-titik di dalam atau himpunan titik-titik pada persegi yang dibentuk dari titik-titik 0,0, 0,1, 1,0, dan 1,1. Misalnya peluang A sama dengan integral lipat 2A dx dy jika A adalah subset dari batas adalah subset dari himpunan A. Himpunan A ini yang membedakan sini A-nya tebal, sedangkan yang ini tidak. Nah, himpunan A tebal ini itu dia adalah 0,1, 0,0, 0,1, 1,0, dan 1,1. Nah, kemudian jika batas integral A untuk batas himpunannya itu dia juga adalah subset dari A, adalah subset dari himpunan ini, adalah dia didefinisikan sebagai himpunan X, Y di mana 0 X tambah Y itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Maka diminta untuk menghitung nilai PA. Nah, untuk menghitung nilai PA kita butuh untuk menggambar persegi, harus menggambar persegi dengan himpunan titik-titik A yang sudah diberikan. Nah, kalau digambarkan berarti ini sumbu Y, ini sumbu X, titik-titiknya tadi di sini. Ada 0,0, berarti di sini titik 0,0, kemudian setelah 0,0 ada 0,1. Titik-titik ini adalah titik-titik himpunan yang dibentuk dari X, Y, sehingga kalau titik-titik ini dimasukkan dalam bidang kartesius untuk membuat perseginya, maka yang pertama 0,0, X-nya 0, Y-nya 1, berarti di sini 0,1. Nah, kemudian 1,0, X-nya 1, Y-nya 0. Nah, kemudian ada 1,1, berarti karena sini 1, sini 1, maka bisa dibuat garis. Di sini berbentuk persegi, yang sini 1,1. Nah, kemudian dibutuhkan bahwa garis X tambah Y nya himpunan titik-titiknya ini lihat dia lebih besar, lebih X tambah Y lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1. Nah, jika batas ini di bawah, maka X tambah Y itu sama dengan 1. Jika X sama dengan 0, maka Y itu sama dengan 1, atau nanti diperoleh di sini X-nya 0 berarti 0,1. Nah, kemudian jika Y sama dengan 0, maka X tambah Y sama dengan 1, atau X sama dengan 1 atau 0,1. Sehingga kalau kita buat garis himpunan titik-titik yang ini, berarti dia berbentuk garis lurus. Sini X tambah Y sama dengan
1. Nah, kemudian kalau hitung nilai PA peluang A dengan menggunakan integral, maka peluang A sama dengan integral lipat 2 A untuk dx dy. Nah, semua titik ini dibatasi dari 0 sampai dengan 1, maka bisa ditulis untuk integral yang pertama itu kita batasi dari 0 sampai dengan 1, kemudian integral yang kedua itu dibatasi dari x plus y sama dengan 1, berarti x plus y sama dengan 1. Nah, bisa saja hitung dengan memisalkan y sama dengan 1 kurang x, atau bisa saja hitung dengan x itu sama dengan y kurang 1. Nah, nanti selanjutnya dibuktikan yang ini pertama dulu, kemudian nanti yang ini kedua lagi. Tapi nanti kalau misalnya digunakan batas yang ini pertama atau ini pertama, hasilnya tetap sama. Nah, karena sini y sampai 0 sampai dengan 1, maka batas yang kedua itu diambil dari 0 sampai dengan ini 0 sampai 1, 0 sampai dengan x plus y sama dengan x min 1 min x, berarti y sama dengan 1 min y. Oh, di sini terbalik karena x maka 1 yang dikurang dengan y. Nah, sekarang buktikan untuk hitung yang pertama, kita ambil x dulu. Nah, berarti x sama dengan 0 sampai dengan 1 kurang y dy dx dy, integral lipat 2. Berarti integral yang pertama 0 sampai dengan 1, kemudian integral yang kedua, kita integralkan yang 0 sampai 1. Kasih batas, kasih beda warna supaya tidak bingung. Sini 0 sampai dengan 1 kurang y 0 sampai dengan 1. Nah, selanjutnya dx. Mau hitung dx berarti integral dx sama dengan x. Di sini 1 berarti sini x karena diintegralkan terhadap x. Nah, batasnya dari 0 sampai dengan 1 kurang y. Nah, ganti warna, pakai warna ini. Nah, 0 sampai dengan 1 kurang y. Nah, kemudian karena ini integral lipat 2, maka sini 0 sampai dengan 1, kemudian batasnya x, substitusikan batas atas batas bawah, maka 1 kurang y dikurang 0 dy dikali dengan nilai dy. Nah, kemudian karena sini sudah penuh, hapus yang ini dulu supaya ada ruang.
Oke. Selanjutnya integral 0 sampai dengan 1. 1 kurang Y dikurang 0 berarti di sini 1 kurang Y dikali dengan dy. Nah, selanjutnya selanjutnya diintegralkan fungsi ini terhadap Y, berarti sini Y dikurang 1/2 Y kuadrat. Batasnya dari 0 sampai dengan 1. Integral dari 1 Y, integral dari Y berarti 1/2 Y kuadrat. Nah, sekarang dikurangi berarti 1 dikurang 1/2 dikali 1 kuadrat. Dikurang batas bawahnya 0 berarti sini 0. Berarti diperoleh 1 dikurang 1/2 atau sama dengan 2 kali samakan penyebut berarti 2 kurang 1/2 sama dengan 1/2. Nah, selanjutnya maka nilai PA nya sama dengan 1/2. Nah, tadi ini nilai yang pertama yang sudah diselesaikan itu untuk yang ini. Sekarang coba kita buktikan untuk Y, untuk fungsi Y sama dengan 1 kurang X. Berarti hitungnya di sebelah sini saja. Yang perlu diingat itu sudah, karena batasnya saja yang diubah. Berarti sini kita hapus ini saja. Nah, oke. Tadi integral nilai PH itu sama dengan integral 0 sampai 1. Integral 0 sampai tadi sudah dihitung untuk 1 kurang Y, sekarang dihitung 1 kurang X. Berarti sini fungsinya dimasukkan dx dy berarti 0 sampai 1. Kalau diintegralkan, kalau di sini 1 kurang Y berarti di sini 1 kurang X, kemudian dy. 1 kurang X, 0 sampai 1, 0 sampai 0 sampai 1 ini yang dy diintegralkan terhadap Y. 0 sampai X diintegralkan terhadap X, berarti sini X. Nah, tadi kalau kita tadi diintegralkan terhadap X berarti nanti fungsinya adalah Y, sehingga Y disubstitusikan batas atas batas bawah. 0 1 kurang dikerjakan sama seperti ini, batas atas 1 kurang X dikurang 0, maka nanti 1 kurang X, sehingga selanjutnya 0 sampai dengan 1. Langsung saja supaya tidak ini. Oke. Sama dengan integral dari 1 berarti X, integral dari X berarti 1/2 X kuadrat, batas 0 sampai dengan 1 sama dengan 1 kurang 1/2 1 kuadrat dikurang 0 sama dengan 1 dikurang 1/2 sama dengan 2 kurang 1 dibagi 2 sama dengan 1/2. Nah,
hasilnya sama-sama 1/2. Ini nilai PA. Nilai PA sama-sama 1/2. Jadi kalau mau hitung dia integralkan terhadap X dulu atau integralkan terhadap Y dulu tetap sama. Tapi ingat bahwa kita hitung supaya tidak menghasilkan fungsinya hasilnya secara analitik, maka yang berbentuk fungsi kita integralkan duluan dulu. Tapi harus perhatikan fungsinya. Kalau dia fungsinya X berarti kita integralkan terhadap X. Kalau fungsinya Y ya kita integralkan terhadap Y. Seperti itu. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan.